Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ba'du. Mari kita lanjutkan tafsir Maudhu' Bid-Dirayah. Insyaallah hari ini akan membahas surat Al-Anfal nomor 25. Hari ini judulnya menjelaskan tentang bencana gempa menimpa orang-orang tak berdosa. Akibat berbuat zalim maka Allah menurunkan bencana. Dan perbuatan zalim itu tidak ditimpakan kepada orang yang zalim saja. Orang yang tidak berbuat zalim pun kena getahnya. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini adalah at-tahdzir minal fitan, peringatan keras dari Allah untuk menjaga bencana. Bencana itu kalau dikaitkan dengan soal Baqarah 191, itu ada bencana spiritual, yaitu kemusyrikan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl al-isyraq. Bencana kemusyrikan itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Jadi mana fitnah itu dalam Al-Baqarah ayat 191 adalah isyraq. Sedangkan fitnah dalam surat Al-Anfal itu al-masaib, itu bencana atau musibah. Kenapa kita harus membahas ayat ini berkaitan dengan bencana gempa menimpa orang tak berdosa? 300 lebih malah orang di Cianjur tertimpa benda-benda bangunan akibat gempa. Nah, di ayat ini diperingatkan oleh Allah, hati-hati dari bencana atau masaib yang menimpa orang tak berdosa. Baik, saya akan kaitkan dulu tadi dengan al-isyraq, kata-kata fitan al-masaib di sini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dulu Cianjur itu kota santri. Ketika ada lagu Suasana di Kota Santri, itu diklaim, yang mengklaim pertama Cianjur, kemudian Kaliwungu, kemudian Tambak Beras, kemudian Kiai Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng, dan semua mengklaim bahwa kami adalah kota santri. Tapi apa yang terjadi sekarang ini, mungkin secara khusus juga kena ada kemaksiatan di sana, dan mungkin secara umum ya tidak di Cianjur. Tapi kalau kita lihat surat Maryam ayat 89, Allah marah melalui gunung dan melalui bumi. Makanya laqad ji'tum syai'an idza, sungguh kamu telah melakukan suatu perbuatan yang inkar, yang keji. Itu perbuatan isyraq ternyata di sini, idza. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhruju jibal hadda. Hampir itu langit pecah, bumi belah, dan gunung runtuh. Kenapa langit pecah, bumi belah, gunung runtuh, atau bumi tadi lekuifaksi atau belah di bawahnya? Apa di Cimandi atau di mana pokoknya seperti itu? Sebab an-dauri rahmani walada, gara-gara kamu menuduh Allah punya anak, padahal ma yang bagi rahmani walada, Allah tidak pantas punya anak. Kalau terjadi tadi kemusikan, makanya disebut wattaqu fitnatan, tadi jagalah dirimu dari bencana. Maksudnya sababa fitnatin, sebab-sebab bencana. Apa itu? Wawal ma'asi, al-ma'asi, atau Sayyidul Maliki al-ma'asi. Tapi di dalam tafsir Samarqandi dan sebelumnya al-isyraq, jaga dirimu dari perbuatan musyrik, jaga dirimu dari perbuatan maksiat. Fa inna sababun yuzil masaib fid dunya, sebab perbuatan musyrik dan perbuatan maksiat itu menjadi sabab turunnya bencana di dunia ini. Saya ini tafsir juz kedua halaman 122. Dan kemudian dilanjutkan, padzalim lidulmihi, kalau ada bencana menimpa orang zalim, kena dia zalimnya.
Tapi ada wagari dolim, bencana yang ditimpakan kepada orang yang tak berdosa. Ulamakah dia, petanikah dia, anak kecil lah dia, orang solehkah dia, itu wagari dolim. Kenapa? Ada 3 hal yang dilakukan pelanggaran. Pertama, liikrorihi. Liikrorihi itu orang aslinya mengakui, tapi dari menyetujui, kemudian melegal formalkan, sehingga ini adalah tugas semua. Orang jadi mengaku bahwa kemaksiatan itu benar, dilegal formalkan. Diakui bahwa perzinahan itu benar, dilegal formalkan. Diakui bahwa LGBT itu benar, dilegal formalkan. Dulu ada FKUB, Forum Kerukunan Antar Umat Forum Kerukunan Beragama, FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Sekarang bukan kerukunan, forum kehancuran umat beragama. Kenapa? Sebenarnya tidak dilaksanakan. Saya pernah menyelesaikan di sisa waktu jadi pengurus FKUB. Selesai, kena ada aturan. Kerukunan antar umat beragama, kerukunan umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Tapi sekarang tidak. Kalau kita menurut aturan bahwa mengajak orang beragama itu kepada yang tidak beragama. Kalau orang serba beragama tidak boleh. Kalau mau mengajak beragama ke daerah yang tidak beragama. Nah, kalau sekarang misalnya Muslim diajak pindah beragama, itu pelanggaran dari tata negara dan pelanggaran dari hukum Islam. Ini menjadi legal formal. Kenapa? Ada semua komponen di sini. Yang bodoh, yang pintar, ulama, ustadz, mualim, ajengan, pengusaha, penguasa kena di sini. Satu. Kalau sudah legal formalkan, jadi benar kemaksiatan itu. Kalau legal formalkan, pelacuran itu jadi benar. Kenapa jadi benar? Karena ada aturannya. Kedua, wasukuti. Ini para ulama diam. Ada channel apa itu, Ayah Sophia kalau nggak salah, wawancara dengan Pak Asmat atau Pak Ahmad. Bagaimana di sini? Betul ada satu desa masuk Kristen? Iya. Saya sering sampaikan, sezolim apapun negara tidak akan hancur kalau ada reaksi. Tapi kalau diem sedikit pun ada kezoliman, diem hancur bangsa dan negara itu. Ini sukut. Yang kedua, yang ketiga, ada munahi anil munkar. Tidak ada tindakan preventif untuk menghilangkan munkar. Ini khusus penguasa dan umaro. Jadi kalau ikrar itu semua orang sudah melegal formalkan, menyetujui, meskipun dia jelata, kalau dia memilih penguasa yang setuju kemunkaran, kemaksiatan, ikut dia ikrar. Para petani kayak mau pedagang yang memilih pejabat yang setuju kemaksiatan, sukut atau diam, terjadi diam, itu kena nanti bencananya. Dan yang ketiga, para penguasa ada munahian munkar, dia tidak mencegah kemungkaran yang sudah terjadi. Ini wataku fitatan, ini tafsir yang pertama. Ya. Nah, nanti ada solusinya kita seperti apa terakhir. Tapi yang jelas, sebelum saya lanjutkan, ada 10 kalau nggak salah nanti itu. Sebelum lanjutkan, kita berdoa dulu kepada mereka yang meninggalkan kita karena musibah bencana ini, dan mereka sudah syahid, ya, layak dihukumi syahid karena ada hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, asyahid khamsatun, yang mati syahid itu ada 5. Pertama, at-ta'un, orang yang kena penyakit cacar atau corona, insya Allah wafatnya syahid. Yang kena corona tadi syahid. Ta'un, penyakit wabah menular. Yang kedua, al-matbun, orang yang kena penyakit di perut, mau misalnya diabetes atau usus buntu, pokoknya jantung, pokoknya penyakit di perut, meninggal syahid. Ketiga, algorik, orang yang tenggelam, bawa hanyut air atau sedang mau ke pulau lain, misalnya tenggelam di perahu atau jatuh di pesawat ke laut, itu algorik, syahid. Dan yang keempat itu sohibul hadmi, orang yang tertimpa benda-benda, tumpul benda berat, misalnya ketabrak beca, aki-aki di pasar Anyar ditabrak beca syahid.
Kayak ini lempang di pasar atau di jalan, ketabrak mobil, syahid. Ada orang sedang nyelindung di pohon, tapi lain kerbobogohan, keniungan, di angin, jatuh pohon, syahid. Orang sedang di rumah, tiba-tiba ada gempa bumi, tertimpa rumah, syahid. Itu hadis Nabi. Dan yang kelima, syahid itu asyhid fisabilillah. Kalau bapak ke ngaji sekarang meninggal, syahid. Insya Allah mereka syahid. Karena itu kita doakan, mudah-mudahan meninggalnya mereka sebagai wafatnya husnul khotimah dan terima sebagai syuhada. Amin ya rabbal alamin. Tapi ini kita kaitan dengan apa? Dengan persoalan-persoalan fitnatan ini. Kenapa? Karena fitnah juga selain tadi mana al-isyraq, ada fitnah mana ikhtiar wa bala. Ikhtiar wa itu artinya ujian dan bencana, teguran dari Allah. Ini disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW bahwa bencana ini tadi tidak ditimpakan kepada orang yang maksiat saja, yang tidak maksiat pun kena. Misalnya maksiat apa? Ini ikhtibar wal bala ini. Maksiat selain Isra, misalnya begini. Kalau surat Al-Isra bahwa perzinahan itu fahsya wal munkar, keji dan munkar. Bahasa-bahasa yang WTS, kemudian pelacur, nah sekarang diformalkan PSK, pekerja seks komersial. Ya disebut pekerja, itu salah. Sehingga karena ada PSK mau dilegakan, boleh zina. Karena mereka beralasan kami tidak bisa kerja apa-apa kecuali pekerjaannya seperti ini, dan ini terhormat, kami ingin dihormati dan ingin diakui. Itu Masya Allah. Soalnya begitu sekarang. Pelacur ingin diakui, ingin dihormat. Sementara kiai dipereksekusi, ulama ditangkap. Lucu memang sekarang, memang luar biasa. Ini adalah al-masoib yang disebut tadi ikhtibar wal bala. Bisa saja bencana dari sebab itu. Ya, yang kedua ya, ini harus dua dilakukan. Satu, tudfa, harus ditolak. Ditolak itu kalau masih jauh. Kalau turfa, diangkat, ditutup, di-cut. Ini sebetulnya bisa dilakukan. Tudfa wa turfa, ditolak dengan sebab bikin undang-undang atau peraturan, atau berani para mualim ustaz ajaran kiainya sehingga tidak berani kemaksiatan kamu itu, dan atau seperti orang tua dahulu, kalau ada yang pacaran diarak, kalau ada kemaksiatan dibekot. Yang ketiga ini ada ya saya tulis di dalam kitab Imam Nasai. Nomor hadisnya 11.206. Luar biasa panjang itu hadisnya. Kemudian kalau di dalam Ibnu Katsir juga ditulis hadis ini, ya. Sebentar. Ibnu Katsir juz kedua halaman 399. Supaya Bapak nanya, so ini kan direkam, dicari nanti oleh mereka. Ini yang ketiga ini sekarang terjadi, Pak. Apa yang ketiga? Dengerin. Ini menurut Imam Ahmad dari Abi Sa'id Maulana bin Hasim dari Matrab. Dia berkata kepada Zubair, "Ya Abdullah, maja abikum, apa yang datang kepada kamu sekarang? Doyatumul khalifah alladhi kutila." Kau membiarkan khalifah nama, Pak. Ada yang mengatakan dibunuh. Jadi ada nama sahabat namanya khalifah, dibunuh. Sumajitum tatlabuna bidami, tapi kamu masih mencari-cari apa hukumannya, bagaimana hukumannya. Pakola Zubair, kata Zubair, inna qarana ala ahli Rasulillah wa Abi Bakar Umar Utsman, kami sudah membaca dari Rasulullah, zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, Umar dan Utsman, itu tentang ayat wattaqu fitnatan, jagalah dirimu dari satu bencana. Kami menduga kalau melakukan tadi ada yang membunuh tidak diupayakan maksimal, kami menduga bencana tidak akan menimpa kami tapi menimpa semua orang. Jadi kalau ada orang yang dibunuh dibiarkan masih mencari-cari alasan, itu datang bencana. Ini akibatnya kesab tadi ada pembunuhan dibiarkan. 3 apa ya? 10 sebenarnya. Berikutnya yang keempat. Ini menurut Imam Dhahak, murid Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Mas'ud, tentang ayat wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum. Menurut Ibnu Mas'ud begini, ma minkum min ahadin
illa wa muslimun ala fitnah. Tidak ada seorang pun manusia muslim di dunia kecuali bakal ditimpa bencana. Apa itu bencana ya? Bencana karena dia punya anak, punya harta, lalu tidak dimanfaatkan, tidak digunakan. Itu akan jadi bencana, baik bencana nimpa keluarga itu atau keluarga lain. Seperti di Al-Quran ayat berikutnya, innama amwalukum wa aulukum fitnah, sama dengan surat At-Taghabun. Sesungguhnya harta dan anak jadi bencana. Bagaimana bisa jadi bencana? Ada Indonesian Idol, itu sama American Idol. Idol itu jadi IDOL, idol, dibacanya idol. Idol itu dalam kamus bahasa Indonesia adalah satu yang disembah, yang dipuji. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah berhala-berhala kecil yang disembah. Jadi idol itu hanya berhala kecil. Dulu 360 di Ka'bah itu idol, disembah oleh mereka. Pimpinnya Lata, Uja dan Manat. Apa mau saya sampaikan ini? Ada orang bangga kepada Indonesia Idol, pakai cadar, pakai jilbab, nganterin anaknya ke sana, lagu-lagu, nyanyi-nyanyi yang tidak Islami. Dia lebih bangga datang ke Islam, ke Indonesia Idol daripada datang antar anaknya ke tempat-tempat TK Islam atau hafid Quran. Begitu sekarang disuruh nyanyi bersama mereka, itu mengidolakan penyanyi. Maaf, ya tidak semua penyanyi salah. Kalau penyanyi erotis sudah jelas munkar. Kalau penyanyinya yang sifatnya Islami, ya lain lagi. Mereka lebih senang datang ke Indonesia Idol daripada datang ke majelis taklim atau ngantar anaknya ke tahfidz Quran. Ada gak begitu? Ada gak orang itu? Ternyata nyawa bapak nggak pura-pura wae lah. Jadi sebetulnya persoalan ini yang membuat bencana itu. Yang berapa doh? Yang berapa? 4 atau 5? Podo itu bapak hukumnya untuk podo itu. Keempat ya. Yang kelima, nah jadi tadi sebut ini bencana akibat kita salah rumus hidup. Yang harusnya datang ke majelis taklim, datang ke tempat maksiat. Yang harus anak diantar ke tahfidz Quran, diantar ke Indonesia Idol. Nah itu bahaya nanti. Ayah ini bu pak, lain diantar kamu sholat bukan anak kalahkah nonton layar tancap. Budak incuna kalian diantar ku ini. Budak teh eueuh ke mana sih ini dari incu. Cek aki-aki bawa-bawa kalian tancap. Ai barang datang aki-aki lain nyaram ini balik kayak mana? Kalau ilu nonton jeung si aki-aki. Nini gelo, akina gebleg, budaknya rada bener. Itu telah terjadi dari dulu begitu. Ah, contohnya Pak Kiai pan, hai nama, memang ayo palang tancap aya, layar tancap enggak ada. Tapi kita televisi kusia sok ditempo jo aki-aki ini tah. Untuk anaknya ditunggu-tunggu. Itulah berbahaya. Sebab apa? Ini suatu musibah bencana. Kenapa? Al-ma'asi. Ya. Betul? Yang keempat, kelima sekarang. Yang kelima datangnya musibah itu, ini dijelaskan oleh Imam Ahmad juga, tapi riwayat Adi bin Adi Al-Kindi, ya, Al-Kindi sebenarnya Adi bin Amr, dia katakan begitu, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala la yu'adzibul amah bi amil khasah. Bisa terjadi itu perbuatan khusus, seorang bisa mengadab yang umum ketika yaron munkar bainal duronihim, dia melihat kemunkaran di hadapan matanya, wahum qadiruna ala ayunkiruh, padahal dia mampu menolak kemunkaran, pala yunkiruh, tapi dia diam saja tidak menolak kemunkaran. Fa idza fa'alu dzalik, apabila dia membiarkan kemunkaran, adzaballahu khassa wal amah, Allah akan memberikan azab baik kepada orang yang melakukan maksiat atau tidak maksiat sekalipun. Makanya ada hadis berikutnya, ini memang ada ya haransi ketika disebut hadis yang sama, ada riwayat Ummi Salamah. Ummu Salamah itu istri Rasul. Kata Ummi Salamah, ya Rasulullah, apakah tetap akan ditimpakan azab yang umum itu, padahal wapina solihun, di nama disa amapim unasun solihun, apakah ditimpakan juga siksa itu padahal di sana ada santri, ada aki-aki ke sholat tahajud, anak nini tas sholat dohor, ada santri ke ngaji kitab, apakah ditimpakan juga itu azab
Qala Rasulullah bala, iya ditimpakan juga. Bagaimana kelanjutannya? Pakai payasnau ulaik, bagaimana nasibnya orang yang tidak berbuat dosa? Dia sedang ngaji, kena musibah, tertimpa reruntuhan bangunan. Dia sedang sholat, nini tas sholat dohor, ketimpa bangunan, dan lain-lain orang yang tidak berdosa. Qala, Nabi bersabda, yusibuhum ma'asawan nas, dia memang ditimpa seperti orang tidak berdosa lainnya. Kalau dia sedang beribadah, sumayasiruna ila maghfirati minallah, tetapi orang yang meninggal ini akan mendapat ampun Allah dan rahmat Allah. Di dalam hadis lain mendapat ridho Allah. Jadi 3. Makanya tadi syuhada. Jadi artinya dosa seseorang bisa menimpa kalau dibiarkan. Kalau di-cut maka akan menghilangkan bencana itu. Tetapi di dalam hadis lain disebutkan hikmahnya daripada ayat surat Al-Anfal 25 ini, itu memberikan kabar gembira kepada Rasulullah tentang orang yang kena musibah karena tidak punya dosa. Tertimpa bangunan kena ada gempa bumi, dia tidak berdosa. Itu tadi, dia menjadi sabab wasilah lantaran akan mendapat ridho Allah, rahmat Allah, ampun Allah, dan dia jadi syahid. Terima ya. Yang ke-6, inilah kita sekarang kadang-kadang berdoa tidak dikabul. Kiai dan ustaz mualif ajengan ngaji gogorowokan tapi teu diturut ku anak buahnya. Kiai ngajar santi teu diturut ku santinya, kena akibat tadi dia tidak aktif dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Hanya dia dakwah amar ma'ruf saja, ngajar saja, tapi tidak plus nahi munkar. Makanya disebutkan di dalam hadis Nabi, walladzi nafsi biyadi, demi zat Allah yang aku ada pada kekuasaannya, la ta'mur bil ma'ruf, apakah orang itu akan ma'ruf dan nahi munkar? Allah yusrikunallah, atau Allah akan menampakkan azab, yab'asu'alaikum azaban atau ikoban, summa la ta'nuna fala yustajabu lakum, kemudian dia berdoa tetapi tidak dikabul oleh Allah. Dia berdakwah kepada umat tapi tidak diterima dakwahnya. Ini ada 2. Jadi kalau kita hanya amar ma'ruf tidak nahi munkar, maka risikonya 1, kalau berdoa tidak dikabul, atau kita ngajak kepada masyarakat kena ada kemungkaran tidak diterima. Cuma banyak contohnya, Pak. Kejelekan pada orang lain ditunjuk rorek, tapi kejelekan pada dirinya sendiri tidak digubris. Itu kemunkaran yang membahayakan. Banyak ulama mualif ustaz kiai menghilangkan kemunkaran orang lain, tapi di rumah tangganya dia kemunkaran tidak dihilangkan. Anak orang lain diajak baik, anaknya sendiri dibiarkan, itu tidak akan diterima dakwahnya. Dan kalau ngajrit minta ke Allah, ditolak juga, sebab dakwahnya hanya sepihak, hanya amar ma'ruf saja, tidak nahi munkar. Yang ke-7, ini yang ke-7, kita kalau tadi tidak aktif, maka Rasul menggambarkan, ini dari Imam Ahmad juz ke-4 halaman 269 dari Yahya bin Sa'id dari Nu'man bin Basir. Ya, kata Nu'man bin Basir, Rasulullah bersabda, wa umma bi udhusmu ila udhunai, sampai Rasul mengangkatkan kepada 2 usbu, 2 telunjuknya kepada telinganya. Artinya saking tadi ya ngeri lah gitu. Sabda Nabi masalah qaim ala hudillah, perumpamaan orang yang menegakkan kebenaran, membela keadilan dan ingin hukum Allah ditegakkan. Ada wal waqi'u fiha, ada orang yang senang kepada kemunkaran, jadi tidak ada yang benci kemunkaran, ada yang senang kemunkaran. Ada wal mudahinu fiha, ada yang membiarkan kemunkaran. Nah, ini 3 komponen ini, sabda Nabi Muhammad SAW, kamathali qaumin rakibu safina, itu seperti orang yang sedang berada di atas bahtera. Apabila sebagian yang tinggal di bawah itu melobangi bahtera, kemudian dibiarkan oleh yang melihat di bawah, maka tenggelam. Dan kalau orang di bawah memberitahu kepada yang di atas, di bawah tuh ada yang melobangi bahtera tuh, perahu tuh,
tapi tetap dia membiarkan, maka inilah perahu itu tidak akan hanya menenggelamkan orang yang membawahi kapal atau perahu, semuanya akan tenggelam. Ini saya kira gambarnya seperti sekarang. Makanya saya lihat di dalam hadis Nabi, nasib kita ini memang berat. Kenapa berat? Orang-orang yang di jalur lurus sekarang berat. Ya tiada nasi zamanun, nanti akan datang satu zaman pada umatku, as-sabiruna fihim ala dini, orang yang sabar untuk menegakkan agama, orang yang dakwah membela kebenaran, kal qabid ala jamar, seperti orang yang pegang bara api. Saya tanya, bara api panas atau dingin? Panas atau dingin? Dipegang panas, kalau dipegang panas, kalau diletakkan mati. Karena ada orang bawa api, bawa colen, panas. Kalau dibelah mati, kalau dipegang panas. Ini maning mana? Maning mati, maning kena panas. Dua-duanya jangan tuh. Karena ini kan seperti itu sekarang tuh. Orang bawa api, bara api, dipegang panas. Kalau kita berdakwah di penjara, kalau tidak kita kalau tidak di penjara, nggak mau dakwah, masyarakat hancur agamanya. Paham maksudnya hadis ini? Orang yang dakwah sekarang seperti pegang bara api, dia dakwah terus, dia pereksekusi, kena mensos lah, kena ITA lah, kena apa, dan lalu ada hal lain, dia bisa rugi. Kalau dia tidak mau di penjara, tidak mau risiko, berhenti dari dakwah, masyarakat hancur. Maning mana sok? Ayo coba. Maning masyarakat hancur, maning kena bara api. Saya yakin ada hadis Nabi lain, Abdu bin Wajid, biarlah panas pegang terus daripada lepas, orang bisa bahaya. Sebab api itu kalau lepas ya bisa juga mati dan bisa membakar orang lain. Kendalikan api itu. Itulah disebut kesuliman tadi. Harus dikendalikan oleh kita. Ini beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah apa? Fitnatan la tusyladina lakum khosoh. Ya. Kemudian yang terakhir saja ini ada 10 yang itu riwayat Siti Aisyah. Hadis riwayat Imam Musnad Ahmad bin Hanbal, juz ke-6 halaman 41. Rasul sabdakan begini, ya, idza adhara su fil ard unzila bi ard ba'su. Apabila kejahatan, kemunkaran, kemaksiatan sudah nampak di muka bumi, Allah pasti menurunkan azabnya ke bumi. Faqalat, kata Siti Aisyah, wa pim alutoah ya Rasulullah, kan masih banyak yang ibadah, ini yang tahajud. Sabda Nabi, "Naam." Iya, tapi tetap orang yang kena musibah sebab dia tidak berdosa, yasiruna ila rahmatillah, dia mendapat rahmat Allah. Hadirin rahimakumullah, hidup ini kan ingin mendapat ketenangan, ketentraman, kesejahteraan, kenikmatan. Setuju? Ketenangan, kenikmatan, kesejahteraan, keamanan, kedamaian, dan seterusnya, kebahagiaan. Sebenarnya ada hadis yang perlu harus pegang saat ini. Apa itu hadis? Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Barang siapa orang yang mendapatkan 3 hal ada pada dirinya, dia akan mendapatkan halawatal iman, manisnya iman, sejahtera, bahagia, sentosa, aman, damai. Apa yang satu? Ayakulullah Rasulullah ahabba ila min siwahuma. Dia harus mencintai Allah dan Rasulnya lebih cinta daripada yang lainnya. Jadi kita harus cinta Allah, cinta Rasul, cinta Islam, cinta ulama, itu satu. Insya Allah ini hadis Bukhari Muslim riwayat Anas, kita akan memperolehnya. Kalau kita cinta Allah, cinta Rasul, cinta Islam, cinta ulama, cinta ustadz, cinta guru, akan memperoleh kita kenikmatan, sejahteraan, keamanan, kedamaian. Yang kedua, wa yuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillahi ta'ala. Dia tidak mencintai kepada orang kecuali orang yang mencintai Allah. Kalau orang tidak mencintai Allah, dia tidak cinta. Kita tidak boleh mencintai kepada orang yang tidak cinta Allah. Duh, cinta aja dulu. Cinta karena Allah. Makanya di Quran itu surat Muhammad ayat 19, habbaba ilaikumul iman wa zan fi qulubikum. Allah memberikan rasa cinta iman kita, cinta kebaikan, kebenaran, dan akhirnya hati kita jadi indah. Wa karwa ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan, dan kita benci kepada kekafiran, benci kepada kefasikan, dan benci kemaksiatan. Itu Quran. Masa orang maksiat disenangi,
Atau nanti orang yang baik itu dibenci. Kita harus senang kepada orang yang senang kepada Allah. Kita harus cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Begitu Pak. Dan harus marah kepada orang yang tidak senang kepada Allah. Itu. Dua ya. Yang ketiga nih, kalau kita ingin mendapat keselamatan, ketenangan, kesejahteraan, wa ayyukriha ayyauda fil kufri. Dia harus benci kepada orang kalau melakukan kekufuran, kalau murtad. Harus benci kepada kemurtadan. La ala idza ba'da id anqadahu Allah minhu, ketika dia sudah muslim, kama yaqulu ayul qabinar, seperti bencinya dia orang masuk neraka. Pak, kalau ada orang tidak benci kepada orang yang masuk neraka, atau dia tidak benci masuk neraka, itu sudah keliru pikirannya. Pasti dia melihat orang ke neraka itu sakit Pak, apalagi dia disiksa. Ini ada orang ke neraka senang. Kita harus marah, benci kepada orang yang maksiat, yang kufur, yang musik, seperti benci dan marahnya kepada dijatuhkan ke api neraka. Itu Qur'annya. Tidak boleh kita dibalik. Nah, solusinya sekarang ada dua ya, ini sudah waktu. Satu, kita harus ada tobat nasional, istighfar. Satu. Dan zikir nasional. Doakan tuh yang 300 lebih orang, kalau kumpulkan di masjid Istiqlal, di Atin, di mana, doakan. Lain keras secara ngengan seri siapa? Anak buah siapa ya? Keras secara ngengan seri. Zikir, coba baca ayatnya, surat Nuh ayat 10 sampai 14. Istaghfir qultu, kata Nabi Nuh, saya mengistaghfiru rabbakum, yo kaum-kaumku yang berdosa beristighfar kepada Allah, itu akan diberi 5 Pak. 1, ya Allah mengampuni. Kedua, yumdibkum amwal, akan diberikan karunia harta benda yang banyak, mobil, rumah, motor, wabanin, dan akan diberikan keturunan yang soleh-soleh. Yang keempat, wayaj'alakum jannah, kamu akan diberikan kebun-kebun yang indah, sawah ladang yang hasil panen raya, dan anharo, akan diberikan sungai-sungai yang mengairi sawah. Itu kuncinya istighfar. Setuju? Istighfar, ajak mereka istighfar. Mari kita sekarang istighfar, minta ampun kepada Allah. Yang kedua saya lihat di surat ini Pak, surat berikutnya. Ini kan kita ini harus mengkorelasikan dengan ayat sesudahnya sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya kan kita harus istajibu lillahi wa rasul idza da'akum lima yuhyikum. Kita harus memenuhi panggilan Allah apabila Allah mengajak kepada yuhyikum, mengajak kepada kemaslahatan, kepada Islam dan yang lain-lain. Ya, itu awalnya tuh. Diajak kepada kemaslahatan dan mau kita. Yang berikutnya di surat Al-Anfal ayat 28, ini ada kalimat la takhunullah wa rasul fa'tum amanatikum. Tidak boleh hianat kepada Allah dan Rasul, dan tidak boleh hianat kepada dirimu sendiri. Saya melihat satu saja Pak, asbab nuzulnya ini ayat 28 sorry. Ini dulu ada namanya Lubabah bin Abdul Mundir namanya. Cerita begini Pak, Lubabah bin Abdul Mundir ini oleh Rasulullah ditugaskan untuk datang ke Quraidah, selalu berseteru, sok selesaikan Quraidah oleh kamu. Datanglah Lubabah ini ke mana, ke Quraidah. Tetapi datang ke sana, ketika ditanya oleh Bani Quraidah, wahai Lubabah, apa ini maksud tadi hukum yang akan disampaikan oleh kamu dari Rasulullah? Lubabah pegang ini Pak, tangannya dikeleherkan. Itu bahasa orang mah, itu hukum Allah dan Rasul menggorok kita. Bahwa sudah harusnya disampaikan benar, memberi solusi. Malah Lubabah bin Abdul Mundir malah begini, dia pulang Pak dari Quraidah merasa salah menghayati Allah dan Rasul, merasa dosa dia. Kok kenapa saya hianat? Harusnya disampaikan kepada kita bersatu, harusnya disampaikan supaya jujur membela kebenaran, menegakkan keadilan, malah sebaliknya dianggap hukum Islam itu berbahaya. Pak, saya tanya, ada gak orang yang mengatakan sekarang Islam berbahaya? Jawab. Jawab. Ini yang begini, tobat dia, tobat Pak, ya Allah ampunkan saya, sampai mengikat diri di Masjid Madinah, sampai dia bersumpah diikat dirinya, lalu di tiang Madinah,
Dia bilang, saya akan tobat kepada Allah sebelum Allah menurunkan ayat saya diterima, saya tidak akan makan, saya tidak akan minum. Pas begitu beberapa hari turun ayat, innamat taubatu lil ladzina ya'maluna su'an bijalah tsumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya Allah akan menerima tobatnya orang kalau dia bersalah langsung minta ampun. Lalu disampaikan ke sahabat, wahai Abu Lubabah, sudah turun ayat kau sudah diampuni. Oleh karena itu kami akan membuka itu ikat-ikatan yang kamu ikat. Kata dia, enggak, saya tidak mau dilepaskan ikatan oleh kamu, saya ingin dilepaskan oleh Rasulullah. Ini saking sayangnya para sahabat kalau Lubabah, karena baik banget Pak, tapi tadi ada pengkhianatan. Ya, disampaikan kepada ya Rasulullah, Lubabah sekarang yang tobat itu sudah ingin dilepaskan. Ya datang Rasulullah. Dan Rasulullah tahu kan ya. Biar dia berkhianat. Dibuka oleh Rasulullah ikatannya itu di masjid. Dia ngomong begini, ya Rasulullah, sesungguhnya saya bergembira karena turun ayat taubat tadi itu, tetapi saya bernazar saya akan menghibahkan, menginfakkan hartaku semuanya. Saking berterima kasih tadi kata Rasulullah, tidak harus semua, sepertiga saja berikan oleh kamu kepada fakir miskin yang membutuhkan. Ini apa artinya? Orang kalau punya dosa, selain dia tobat minta ampun kepada Allah, harus memberikan kesolehan sosial. Ini saatnya. Makanya kalau ada orang punya uang 3 miliar, 1 miliar bikin ke masjid, selesai. Saya sana karena Kak Badar kayak gitu. Lamun boga 1 juta, 350 ribu. Nah, jadi 1/3. Nah ini kalau sekarang misalnya hayang bencana, ya menentukan Kementerian Keuangan, ayo keluarkan untuk fakir miskin, murahkan tuh mangsin, subsidi, ustaz subsidi, imam masjid subsidi, cek pemerintah, mual mulai musibah mual, tapi mun koret di, saya kira itu kan tobat begitu. Tobat itu kan harus ada materi yang keluarkan, tidak hanya tobat istighfar itu juga ya, tapi harus ada kesolehan sosial. Ini menurut saya lihat di dalam Ibnu Katsir juz kedua halaman 203. Nanti kisah tentang tobat itu kalau ada khianatan dari apapun, pengkhianat apapun, dia harus mengeluarkan hartanya, tetapi tidak boleh semuanya. Ya, kalau Bapak misalnya mau impak semuanya nggak boleh. Karena saya pernah mengkhianat ke Ustadz, bahwa pernah saya ngomongkan mau ngaji saya ke Ustadz, ayo mau tobat Pak Ustadz, tapi saya rek impak ya, bukan duit 1 juta ya, KB, ulah, 200 saya dah ke masjidkan itu, saya sana jeung Bapak gitu. Ini saya kira anjuran dari Allah Subhanahu Wa Taala diriwayatkan dalam Al-Quran. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi solusi terakhir berarti kita harus pertama berzikir, doakan oleh kita yang kena musibah sebab mereka sudah diampuni, mendapat rahmat dan ridho Allah. Kita akan hibas nanti ke positifnya untuk kita juga kebagian insya Allah. Dan kedua, kita harus tobat nasional, minta ampun kepada Allah. Kemudian yang ketiga, harus banyak berinfak insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.